Erdogan bakal bantu Republik Indonesia bikin pesawat. Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menristek, Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki, Mustafa Farang. Pertemuan tersebut dilakukan secara dalam rangka melakukan penjajakan bidang kerjasama potensial guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang riset dan inovasi. Salah satu yang dibahas adalah kerjasama pengembangan industri kedirgantaraan, antara lain kerjasama pesawat N219 dan R80. Negara yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut berkomitmen mendukung penuh Indonesia. Pembahasan kerjasama ini sangat relevan dan signifikan dalam pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Turki, khususnya dalam bidang penguasaan riset, teknologi, dan inovasi. Demikian kata Bambang. Hubungan kerjasama Indonesia dan Turki dalam bidang kedirgantaraan memang sudah terjalin sejak lama. Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Turki telah melakukan pendekatan secara politis kepada Indonesia untuk melakukan kerjasama pengembangan Civilian Aircraft Project atas pesawat tipe N219, N245, dan R80. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Ivan Guntoro, menjelaskan bahwa saat ini PT DI telah memiliki MOU dalam bidang manufaktur dan produksi bagian pesawat tipe N219 dan N245 dengan Turki, yang mana saat ini pengembangan pesawat N219 sudah siap untuk tahap komersialisasi. Sementara itu untuk proyek pesawat R80, Direktur Utama PT Regio Aviasi Indonesia, Agung Nugroho, mengenang masa-masa pertama kali PT RAI didirikan pada tahun 2012. Turki adalah negara pertama yang dikunjungi pendiri PT RAI kala itu, almarhum Profesor B.J. Habibie, Menristek RI, dan Presiden Republik Indonesia ketiga saat itu untuk melakukan penjajakan kerjasama teknologi mesin pesawat. Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa pesawat R80 saat ini sudah mampu memenuhi kapasitas penumpang 90 hingga 100 orang. Berbeda halnya dengan Indonesia, industri kedirgantaraan Turki memang memprioritaskan pengembangan dan produksi pesawat tempur untuk kebutuhan militer negaranya. Mengingat Turki termasuk negara maju di kawasan untuk bidang pengembangan teknologi pesawat tempur. Presiden Turki Aerospace Industry mengatakan bahwa dirinya melihat adanya potensi besar untuk dapat mengkolaborasikan kepentingan Turki dan Indonesia, sehingga Turki kedepannya dapat mengembangkan program Passenger Aircraft Military Program. Akan tetapi, Menteri Turki tetap akan melihat kemungkinan kerjasama untuk pengembangan pesawat penumpang dengan Indonesia. Selanjutnya, diterangkan oleh PT DI bahwa Indonesia akan mencoba memasuki pasar komersil terhadap pesawat N219 yang lebih besar untuk penggunaannya di wilayah Eropa melalui langkah awal sertifikasi pesawat R168, R180, dan R80 di Turki. Kabar baik datang dari 4 siswa Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry Olympiad ke-52 di Istanbul, Turki pada Kamis 30 Juli. Keempat siswa yang ikut Olimpiade semuanya berhasil mendapatkan medali. Dalam keterangan Kemendikbud, 2 medali perak berhasil disumbangkan oleh 2 siswa, yaitu Max Susanto dari SMAK BPK Penabur 1 Jakarta dan Ivan Chandra Gunawan dari SMAK Petra 2 Surabaya. Sementara itu, 2 medali perunggu diraih oleh 2 siswa, yaitu Rifki Naufal Abdul dari SMA Negeri 81 Jakarta dan Stephen William dari SMAK Petra 1 Surabaya. Tim Eiko Indonesia dengan jajaran Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud mengadakan acara nonton bareng atau nobar, upacara penutupan dan malam puncak penghargaan Eiko ke-52 lewat virtual. Bahkan pemberian medali tahun ini sengaja dilakukan secara virtual dengan visualisasi seperti kenyataan yang dirasakan secara normal. Ketua Panitia Akademik Eiko 2020, Profesor Arif Dasgianmen mengatakan pihaknya mencoba yang terbaik untuk melakukan di Olimpiade secara on-site. Tetapi ini tidak mungkin karena pandemi COVID-19 secara global. Pihaknya tahu bahwa semua siswa Olimpiade, keluarga mereka, guru mereka, pembimbing mereka,
dan negara mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk ingin berpartisipasi dalam Olimpiade ini. Pihaknya tidak bisa mengabaikan situasi ini dan memutuskan untuk menyelenggarakan AICO secara online. Olimpiade Kimia Internasional diikuti perwakilan dari 60 negara. Profesor Arif juga mengungkapkan alasan mengusung tema Chemistry for a Better Tomorrow yang dilaksanakan di tengah pandemi virus corona. Olimpiade Kimia ini digelar untuk memberikan manfaat di masa depan. AICO 2020 diikuti oleh 235 siswa dari 60 negara dan 8 negara sebagai observer. Namun 22 negara tidak jadi berkompetisi tahun ini karena belum menyelesaikan seleksi di tingkat kompetensi nasional serta belum melatih tim nasionalnya. Sementara itu, PLT Kapus Proenas Kemendikbud Asep Sukmayadi mengucapkan selamat kepada keempat siswa yang berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Kimia Internasional ke-52. Medali yang diraih siswa pada AICO tahun ini merupakan pencapaian prestasi tingkat internasional yang terkumpul pertama kali yang difasilitasi oleh Kemendikbud sejak Pusat Prestasi Nasional terbentuk. Asep berharap perolehan medali peserta didik yang berprestasi tingkat internasional di bidang lainnya dapat menyusul. Mesir tidak akan terseret ke dalam perang Libya yang dirancang untuk menghancurkan tentara Mesir. Demikian kata seorang ahli strategi militer terkemuka di Kairo kepada Arab News. Maijan Negi Shohut, seorang ahli strategis dan penasehat di Akademi Militer Nasser, menuduh Turki campur tangan di Libya untuk melanjutkan impiannya untuk memulihkan kekhalifahan Ottoman. Ankara berusaha membangun kehadirannya di Libya dengan menciptakan pangkalan angkatan laut dan udara dan tidak bekerja sendiri, tetapi juga dengan bantuan Amerika Serikat dan Rusia. Turki telah mendirikan pangkalan di Somalia, lalu Qatar, dan kemudian pindah ke Libya. Erdogan masih memimpikan kekaisaran Ottoman. Shohut mengatakan bahwa wilayah itu harus dibagi dalam satu atau lain cara. Demikian ketika Eropa dan Amerika Serikat menyetujui rencana yang diumumkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice pada 2005 lalu. Menurutnya, Turki adalah sarana untuk mengimplementasikan rencana ini di Suriah dan Irak. Turki beroperasi di wilayah di mana sabotase sedang berlangsung, dan Suriah telah dibagi oleh ideologi dan kesukuan melalui Turki yang tidak datang untuk berperang di Libya, tetapi untuk berkoordinasi dan setuju dengan pihak lain. Shohut mengatakan bahwa Turki tidak mungkin mengambil tindakan militer di Libya karena sulit untuk berjuang ratusan mil jauhnya dari wilayahnya sendiri. Mereka mencapai apa yang mereka inginkan dengan penyewa yang bekerja dengan keahlian dan kemampuan Turki. Kehadiran semi permanen Turki di pangkalan udara dan angkatan laut Libya sangat diperlukan. Shohut mengatakan, orang-orang Libya akan menghancurkan aturan-aturan ini yang sedang dibuat, tetapi terserah mereka jika mereka menerima menjadi budak kekerajaan Ottoman sekali lagi. Dia mengatakan bahwa Mesir tidak akan terseret ke dalam membuat keputusan yang tidak untuk kepentingan rakyatnya dan angkatan bersenjata Mesir. Shohut mengatakan bahwa kehati-hatian dan antisipasi diperlukan dalam menghadapi situasi di Libya. Militer Mesir harus menyerang terlebih dahulu dan tidak menunggu untuk bereaksi untuk menghindari bentrokan di wilayah itu. Beberapa orang berharap untuk bentrokan militer antara Mesir dan Turki. Tujuan ekspansif Turki telah mengambil giliran yang tidak menyenangkan, bergerak melampaui proyek-proyek budaya dan ekonomi serta memasuki arena militer dengan kehadiran pasukan Ottoman muncul kembali di dunia Arab setelah hampir 100 tahun. Pangkalan militer Al Rayyan yang baru dibuka di Qatar, kehadiran militer pertama di wilayah Teluk sejak akhir kehadiran Ottoman adalah batu loncatan untuk ambisi ini. Sementara di sisi lain semenanjung Arab, Turki membuka pangkalan militer di pantai Somalia menghadap ke Teluk Aden yang strategis pada Juli 2016 lalu dengan biaya sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 735 miliar rupiah. Teluk Aden adalah pintu gerbang utama menuju perdagangan minyak global. Konstruksi pangkalan bertepatan dengan peningkatan permusuhan antara Turki dan Mesir. Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab adalah pintu masuk yang strategis ke terusan Suez, Mesir, sehingga kehadiran Turki dapat memberi tekanan pada Mesir di masa depan. Selain itu, kehadiran Turki di tanduk Afrika mewakili awal dari kemungkinan ekspansi yang lebih luas di benua itu
yang memiliki pasar yang menjanjikan dan investasi yang berlimpah. Sementara itu, aktivitas militer Turki telah mencapai utara dunia Arab dengan kamp Bashika di wilayah Kurdistan di Irak Utara. Pembangunan pangkalan militer Turki pertama di Suriah di atas Gunung Sheikh Barakat dekat Aleppo selesai pada November lalu. Masuknya Turki ke dalam sengketa Libya dengan intervensi militer dan milisi bersenjata dari Suriah menegaskan keinginan Ankara untuk memulihkan kekhalifahan Ottoman. Intervensi dimulai dengan keputusan parlemen Turki pada 2 Januari yang mengesahkan penempatan pasukan Turki di wilayah Libya. Ankara mulai ikut campur menggunakan elemen-elemen intelijen hingga menerapkan kekuatan penuh bersama Pemerintah Kesepakatan Nasional dipimpin oleh Fayez al-Sarraj di hadapan Tentara Nasional Libya yang dipimpin oleh Field Marshal Khalifa Haftar. Intervensi Turki telah mengganggu keseimbangan karena pemerintah Al-Wefaq dengan dukungan Turki berhasil mengusir Tentara Nasional dari kota ke Sirte.